Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak yang Bu Isna banggakan, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi anak yang saleh. Oke, kita hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anak tahu bagaimana caranya agar bisa menjadi anak yang saleh? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Dan mari kita mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menjadi anak yang saleh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke anak-anak kelas 4, apakah kalian mengetahui ketika kita menjadi anak yang saleh, apa yang akan kita dapatkan? Iya benar, yang pertama kita akan disayang, dicintai, dan diridhoi oleh orang tua kita. Yang kedua itu kita dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalian juga dimudahkan dalam meminta pertolongan atau akan mudah dikabulkan dalam doa. Dan yang terakhir, kalian juga bisa mendapatkan banyak rezeki. Oke anak-anak, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang saleh? Oke anak-anak, kalian itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amanah bagi kedua orang tua kita. Mereka dituntut untuk menunaikan hak anak dan melaksanakan kewajibannya. Nah, setelah itu orang tua diperintahkan untuk mendidik dan mengajarkan adab-adab yang baik kepada anak-anaknya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama itu kalian bisa santun dan menghargai teman. Yang kedua itu kalian bisa bersikap jujur. Yang ketiga adalah amanah. Yang keempat, hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang terakhir, kalian harus hormat kepada guru atau kepada bapak ibu guru. Nah, jadi ada 5 cara untuk kita menjadi anak yang saleh. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Isna akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya kita menjadi anak yang saleh. Yang pertama, tentang santun dan menghargai teman. Anak-anak, apakah kalian mengetahui santun itu apa? Iya, santun berarti halus budi, baik bahasa maupun sopan dalam tingkah laku. Selanjutnya, arti dari menghargai berarti menghormati dan memandang orang lain itu penting. Oke, anak-anak, apakah mengetahui contoh dari sikap santun tersebut?
Iya, benar ya. Yang pertama itu kalian harus berbicara dengan lembut, tenang, dan tidak menyakitkan orang lain. Nah, yang kedua, memberikan ucapan salam saat bertemu. Dan yang terakhir, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Nah, anak-anak, di situ terdapat 3 contoh dari sikap santun. Oke, anak-anak, selanjutnya adalah bersikap jujur. Nah, seseorang hidup di dunia ini dinilai dari akhlaknya. Jika akhlaknya baik, ia akan beruntung dan selamat. Namun, jika berakhlak buruk, kerugian dan siksa yang pedih akan menantinya. Nah, arti dari kata jujur itu adalah berkata apa adanya atau berbicara yang sebenarnya. Orang yang memiliki sifat jujur akan selalu berhati-hati dalam berbicara. Oke, anak-anak. Manfaat dari bersikap jujur itu yang pertama, kalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, disenangi banyak orang, dan masih banyak lagi manfaat dari bersikap jujur. Selain manfaat dari bersikap jujur, kita juga ada akibat dari perilaku tidak jujur. Itu yang pertama ada berdosa dan tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Selain kedua akibat tersebut, masih ada banyak lagi ya akibat dari perilaku tidak jujur. Selanjutnya adalah bersikap amanah. Apakah kalian tahu amanah itu apa? Iya, benar. Amanah adalah dapat dipercaya. Amanah berarti kita harus menjaga sesuatu yang dipercaya. Amanah ini merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai umat beliau, kita harus meneladani perilakunya, seperti amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap keluarga, amanah terhadap masyarakat, dan amanah terhadap sekolah. Nah, berikut Bu Isna akan menyebutkan beberapa bentuk amanah. Yang pertama, memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, itu menjaga rahasia. Yang ketiga, menunaikan kewajiban dengan baik. Dan yang terakhir, memelihara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, jadi ini yang dinamakan amanah. Selanjutnya ada hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak sudah seharusnya menaati atau patuh dan hormat terhadap ayah dan ibu. Karena orang tua adalah orang yang merawat kita dari kecil hingga dewasa. Mereka yang membimbing dan menyayangi kita dengan ikhlas. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Yang pertama, itu kalian bisa berbicara dan berkata dengan sopan. Yang kedua, patuh dan taat kepada orang tua.
Yang ketiga, membantu jika orang tua kerepotan atau sedang repot. Dan yang terakhir, tidak membuat orang tua itu susah. Oke anak-anak, sebagai anak-anak yang soleh-solihah, kita harus hormat dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Oke anak-anak, yang terakhir itu kita harus hormat kepada guru. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Karena guru adalah tokoh yang berjasa dalam hidup kita. Guru merupakan pengganti orang tua ketika kita berada di sekolah. Nah, anak-anak, kita menghormati guru bukan karena jabatan atau pangkat, melainkan karena jasa dan ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Nah, bagaimana adab-adab terhadap guru? Yang pertama, itu memberikan salam bila bertemu dan berpisah. Yang kedua, mematuhi peraturannya. Yang ketiga, berperilaku sopan dan hormat. Dan yang keempat, menjauhi larangannya. Yang kelima, memperhatikan saat belajar. Jadi, guru juga harus kita hormati ya anak-anak, agar kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Oke anak-anak kelas 4 yang Bu Isna banggakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah belajar bagaimana caranya kita menjadi anak yang soleh dan anak yang solehah. Nah, sebelum Bu Isna akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.